Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Muhammad Ziaul Haq, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062 308 25381. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA N1 Purwak, kelas 11 F11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, agar lebih barokahnya, mari kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang barokah. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana batal watani wa nahbatal banati bi furuhihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tattafa alaina wa tarzuqana wa tadfazana wa tadbir. Adakah yang tidak masuk di antara teman kalian hari ini? Ada. Siapa? Mbak Iman Sumpeno. Apa keterangannya? Sakit Sakit? di Siapa lagi? cuma itu Bapak Guru Cuma itu? di Ya, kita doakan teman yang sakit semoga diberikan lekas sembuh sehingga bisa dapat berkumpul dan belajar bersama kita. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, masih ada yang mengingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya, jadi minggu lalu kita belajari tentang bukti beriman. Apa saja di antara bukti beriman yang kita pelajari? Yaitu menepati janji, syukuri nikmat, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan. Jadi materi yang lalu itu memiliki kaitan yang sama dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, dimana apa yang kemarin kita pelajari itu bisa menjadi dampak dari apa yang kita akan pelajari hari ini. Misalnya kemarin kita mempelajari tentang menjaga lisan. Kalau orang tidak menjaga lisan, tentu akan terjadi perkelahian. Banyak kita temukan yang terjadi perkelahian karena tidak bisa menjaga lisannya, mengucapkan kata-kata yang membuat orang sekitarnya menjadi marah. Sehingga pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari perkelahian, miras, dan narkoba. Ya, sebelum kita belajar, silakan berikan tanggapan informasi suasana hati kalian sebelum kita belajar. Ya, dari datanya ini bisa kita lihat bahwa di antara kalian ada teman-temannya yang bahagia, ada yang sedih, dan ada yang sakit.
Ya, bagi yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, bagi yang sedih semoga segera terhibur dengan ada di kelas ini. Agar lebih tenang hati kita dalam belajar, mari kita dengarkan dan simak dan ikuti bacaan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91 agar kita bisa rileks. Ya, pertanyaan pemantik untuk kegiatan pembelajaran hari ini, apakah kalian mengetahui tentang penyakit sosial? Atau apakah kalian pernah mendengar kata penyakit sosial sebelumnya? Atau kalian tahu tentang penyakit sosial? Kalau kalian tahu silahkan diisi di menti.com-nya untuk kita diagnosis pemahaman awal sebelum kita masuk kepada pembelajarannya. Ya, silahkan diisi. Ya, dari data ini kita bisa melihat bahwa rata-rata di kelas ini masih banyak yang belum mengetahui tentang penyakit sosial. Bapak berikan gambaran bahwa penyakit sosial itu adalah sebuah penyimpangan perilaku dari norma masyarakat yang dampaknya itu menyebabkan ketidaknyamanan, kurangnya rasa aman di lingkungan kita. Di sini apakah sudah ada gambaran? Ya, jika sudah ada gambaran tentang penyakit sosial, coba dituliskan di menti.com-nya apa saja penyakit sosial yang kalian ketahui. Ya, dari seperti yang Bapak bilang, penyakit sosial itu perilaku yang menyebabkan lingkungan kita tidak aman dan nyaman. Ya, silahkan. Ya, itu ada pergaulan bebas. Kemudian berjudi. Ya, Bapak tunggu, silakan diisi. Ya, dari data-data ini kita bisa melihat ya, penyakit sosial itu ada yang berupa perkelahian, berzina, tawuran, penggunaan narkoba, ya, kemudian berjudi di lingkungan sekitar kita. Itu termasuk penyakit-penyakit sosial yang harus kita hindari. Ada sebuah tradisi kita di Lombok yaitu nyongkolan. Ketika acara nyongkolan kita sering melihat terjadinya perkelahian, tawuran. Hal ini juga disebabkan karena pengaruh miras. Ya, berikut ini kita akan saksikan cuplikan video sebuah kasus yang terjadi ketika adat nyongkolan. Sejumlah warga di Lombok Timur terlibat tawuran saat proses nyongkolan acara pernikahan, namun peristiwa itu berujung damai. Video tersebut viral setelah menyebar di media sosial dan terdengar suara emak-emak histeris. Perkelahian itu hingga masuk ke sawah warga yang sudah ditanami padi, alhasil sawah warga yang telah ditanami padi rusak akibat tawuran tersebut. Kejadian kemarin itu membuat warga sekitar geram, namun sudah damai, kata Kasat Reskrim Polres Lombok Timur.
Ia mengatakan, peristiwa itu terjadi akibat kesalahan pahaman saat acara kegiatan nyongkolan dan tiba-tiba terjadi keributan. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun salah satu warga merasa dirugikan karena sawah yang sudah ditanami padi rusak. Pemilik acara bersedia memberikan ganti rugi kepada warga yang tanaman padinya rusak, sehingga peristiwa itu telah dimediasi bersama kades dan tokoh agama setempat, katanya. Dari video itu kita saksikan bahwa mengonsumsi miras sehingga bisa menyebabkan perkelahian. Dan perkelahian itu, miras itu tentu akan hanya mendatangkan kerugian saja. Itu jauhilah. Baik, pada sesi ini Bapak ingin menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu dimana nanti peserta didik mampu mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor penyebabnya, sehingga dan ikhtiar mencegah perilaku menyimpang tersebut. Kemudian yang kedua, menganalisis apa pengertian dari khamar berdasarkan telah Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian yang ketiga, siswa menjelaskan narkoba ditinjau dari ajaran Islam, serta bagaimana di negara kita mengatur hukum bagi pengguna narkoba. Ya, pada sesi ini dijelaskan tentang perkelahian. Menghindari perkelahian itu sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91 dijelaskan sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sana ada permusuhan dan kebencian itu ditimbulkan oleh setan. Maka janganlah kita mudah terpengaruh oleh setan. Kita sering berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita terhindar dari godaan setan. Kemudian larangan tentang perkelahian juga Rasulullah juga jelaskan di dalam hadisnya. Di sini dijelaskan bahwa siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, kemudian dia meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah atau mati yang sia-sia. Dan cara mencegahnya dengan mengutamakan menciptakan kedamaian, saling menghargai, jauhi permusuhan, dan jika sudah terjadi masalah maka selesaikan masalah secara damai. Dan ini bisa kita lihat akibat dari perkelahian itu, ada tangannya yang putus, ada yang bahkan sampai meninggal dunia. Selanjutnya adalah tentang miras. Jadi tentang miras ini sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dikatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Jadi kata yang perlu digarisbawahi adalah memabukkan, maka yang memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya adalah haram. Ini juga dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dikatakan bahwa orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi dan sebagainya itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka di sini juga diperintahkan kita untuk menjauhinya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa kita termasuk orang-orang yang beruntung? Dikatakan dalam surah Al-Maidah ini, masih ingat definisi haram? Haram dalam fikih definisi adalah bila dikerjakan mendapat dosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, kita mendapatkan pahala meninggalkan yang haram itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kita bisa lihat di sini miras. Dampak yang ditimbulkan miras itu ada 2,6 juta orang yang meninggal gara-gara miras. Efeknya luar biasa. Bahkan ada yang sakit jantung, sakit otak dalam jangka panjang, waktu panjang. Maka kita harus hindari mengkonsumsi miras.
Yang selanjutnya tentang narkoba. Jadi narkoba adalah zat yang juga dapat membuat penggunanya itu hilang kesadaran. Hilang kesadaran di sini sama seperti halnya yaitu khamar, yaitu memberikan orang tidak sadarkan diri. Meskipun di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara terperinci dan jelas tentang keharaman narkoba, karena tidak disebutkan secara langsung hurima narkoba, tidak ada. Tetapi di dalam kajian fikih dikiaskanlah narkoba ini dengan khamar karena memiliki efek yang sama. Kemudian narkoba juga di Perundang-undangan Indonesia itu sudah dijelaskan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 serta pasal 84, 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 2 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Jadi penggunaan narkoba itu termasuk melanggar hukum. Jadi jangan kita konsumsi, jauhi, katakan tidak pada narkoba agar kita mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, Dina Oktaviati menurut pendapatnya, karena banyak yang mengonsumsi alkohol dan lebih mementingkan ego dan harga diri. Kedua, menurut pendapat dari Anissa Yulia Naik, karena ada orang yang bersengaja dengan orang lain yang mabuk hingga menciptakan kesalahpahaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa penyebab utama terjadinya perkelahian pada nyongkolan tersebut? Karena minuman miras, kurangnya pengawalan dari polisi, pengaruh lingkungan, kontrol diri yang lemah, kecerdasan emosi yang rendah. Minuman miras dapat menyebabkan kericuhan di lingkungan dan lebih baik tradisi minum bareng dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa penyebab utama terjadinya perkelahian pada nyongkolan Penyebab perkelahian pada nyongkolan tersebut terjadi karena adanya efek miras. Adapun penyebab lainnya yaitu tidak bisa menjaga lisan dan sikap sehingga memancing amarah, lalu terjadilah perkelahian. Dan semua penyebab tersebut terjadi karena adanya godaan setan. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Ya, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh temannya, kita bisa melihat bahwa kasus yang terjadi perkelahian yang ketika proses nyongkolan itu banyak disebabkan oleh orang-orang yang ikut kegiatan nyongkolan itu sebelumnya sudah mengkonsumsi miras. Maka ketika kegiatan nyongkolan itu dibarengi dengan musik, kemudian mereka semangat mengikuti alunan musik, berjoget, kemudian secara tidak sadar mereka akan bersenggolan. Nah, senggolan yang sekecil apapun bagi orang yang sudah terpengaruh dengan miras maka akan menjadi besar, dan ini akan beruntun karena di ketika festival nyongkolan atau ketika acara nyongkolan itu mereka mempunyai teman-teman kelompok yang sama-sama juga mengkonsumsi miras. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Kemudian kita bisa lihat dampaknya, penyebabnya. Dampaknya orang lain sekitar kita seperti sawah tadi itu juga terkena imbasnya dari perkelahian tersebut.
Ya, jadi setelah kita menyelesaikan proses asesmen sumatif ini, siswa langsung bisa melihat perolehan poinnya secara langsung. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, itu kita sudah menyelesaikan banyak proses termasuk dalam kegiatan berdiskusi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang relevan di lingkungan kita seperti tadi persoalan nyongkolan yang menyebabkan terjadinya gesekan perkelahian karena disebabkan oleh miras, dan hasil diskusinya Bapak lihat sudah mulai lebih aktif dalam berdiskusinya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi kita sudah membaca dan mengetahui bahwa sesungguhnya perkelahian itu sudah dijelaskan larangannya dalam surah Al-Maidah ayat 91. Kemudian larangan tentang miras juga kita sudah baca bahwa miras itu di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 juga sudah disampaikan serta hadis-hadisnya. Terkait miras itu dalam Islam disebut dengan khamr. Jadi setiap yang memabukkan itulah khamr, dan setiap khamr adalah diharamkan. Dan untuk besok silakan kita pelajari tentang khutbah, tentang mubalik sebagai awal untuk mengetahui pembelajaran kita minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.